Salam properti. Soal properti, kali ini di tepi sawah saya mau bicara mengenai jurus bedah rumah ya. Kalau di video sebelumnya ada namanya jurus Taiji Master. Jurus Taiji Master itu fungsinya untuk menyepakatin harga satuan tanah. Nah, ini. Kenapa ada jurus bedah rumah? Karena gini saudara, tidak semua pemilik tanah itu bersedia tanahnya hanya dihargai per meter persegi sekian saja dengan skim hot deal yang DP kecil, jangka waktu pembayarannya atau pelunasannya panjang karena dibayar sesuai penjualan. Nah, banyak pemilik tanah itu juga pintar, jadi mereka berhitung, kalau gitu saya rugi lah Pak, kalau masa saya mau tanahnya dikasih skema hot deal seperti itu saya nggak dapat apa-apa. Nah, biasanya gini, kalau pemilik tanah tidak mau harga tanahnya dihargai saja, tapi dia bertanya, apa benefit buat dia? Apa keuntungan saya kalau bermitra dengan Bapak atau tanahnya saya serahkan untuk dikembangkan oleh Bapak? Nah, cara yang pertama, Anda biasanya kalau saya nawarin gini, Pak, oke, betul. Kalau Bapak menjual harga tanahnya jreng kontan dibayar orang, mungkin Bapak langsung terima duit ya, karena bayarnya tunai langsung terima duit. Duit itu mau dialokasikan kemana saja, dia terserah. Nah, tapi kalau Bapak bermitra dengan saya, memang nunggu Pak, karena Bapak cuma dapat DP kecil. Setelah itu ada grace period 3 bulan di mana kita ngurus perizinan, terus kita jualan. Jadi kira-kira sejak Bapak terima DP, mungkin baru di bulan ke-7 nanti Bapak ada terima pembayaran lagi, karena habis itu tiap bulan kita ada akad kredit, demikian bayar parsial sampai lunas. Nah, ya betul Bapak rugi. Jadi sebagai kompensasi mungkin saya akan memberikan tambahan harga atau kenaikan harga secara otomatis Pak. Jadi misalnya harga tanah Bapak tadi kan 150.000 per meter persegi. Nah, yang saya bayar di tahun pertama, nah saya katakan tahun pertama itu startnya bukan sejak DP ya Pak ya, tapi sejak izin terbit ya. Sejak izin terbit itu tanknya, argonya berjalan. Nah, 1 tahun pertama tanah yang saya bayar itu harganya tetap pakai patokan awal, misalkan 150.000, yaitu 150.000 per meter persegi. Tapi berikutnya yang saya bayar di bulan kedua, di tahun kedua sudah naik 10%. Jadi harga tanah Bapak sudah dihargai 165.000 per meter persegi. Yang belum terbayar di 2 tahun pertama, baru kita bayar di tahun ketiga, kita hargai lagi, naik lagi 10% menjadi misalkan 180.000 per meter persegi. Jadi harga tanah Bapak secara otomatis saya naikkan 10% per tahun. Nah, kalau dengan cara itu sudah manjur, artinya pemilik tanah sudah bersedia, ya oke, bagus itu. Ya, tapi kadang-kala pemilik tanah juga merasa nggak happy. Maksudnya dia belum happy kalau hanya diberi kenaikan harga tanah itu. Biasanya misalkan dia masih bargaining. Nah, ketika terpaksa bargaining itu, akhirnya kita bilang, ya sudah Pak, kalau gitu saya bersedia memberikan profit sharing ke Bapak. Berapa profit sharingnya? Bapak saya berikan antara 10 sampai 15%. Pemilik tanah pasti kaget. Loh, serius nih? Yang 10 atau 15% saya atau Anda? Bapak sebagai pemilik tanah cuma dapat 10 paling atau sampai dengan 15%. Mana bisa, enak aja kamu. Saya yang punya tanah saya aja harganya sudah jelas berapa per hektarnya aja udah 1,5 miliar. Kalau tanah saya 5 hektar udah 7,5 miliar. Anda ini kontribusinya belum jelas, modalnya belum kelihatan, kok cuma mau kasih saya 15%. Nah, saya tersenyum aja. Ya, memang gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Bapak mau nggak tanahnya itu langsung saya agunkan ke bank? Ya, Anda bisa. Katanya Anda partneran sama saya, Anda punya modal. Kalau ternyata modal Anda peroleh dengan mengagunkan tanah saya, percuma. Berarti namanya Anda nggak punya modal. Wah, nggak bonafit Orang nggak bonafit saya nggak mau. Nah, kalau gitu Bapak tidak mau, berarti kan tanah Bapak itu belum diserahkan ke saya. Bapak mengatakan tanah Bapak 5 hektar, harga 150.000 per meter, 7,5 miliar. Tapi nyatanya tanah Bapak mau saya agunkan tidak boleh. Berarti artinya tanah Bapak itu masih Bapak gondelin, masih Bapak peluk-peluk itu, Bapak belum lepasin ke saya sepenuhnya. Jadi Bapak masih aman, tanah Bapak itu belum Bapak serahkan ke saya sepenuhnya. Nah, jadi gini Pak, udah daripada kita ribut, saya mau buat semacam hitungan ya Pak ya. Saya mau buat semacam hitungan. Nah, kalau di perguruan tinggi properti, hitungan ini akan dibagikan ke Anda, soft copy-nya namanya jurus atau teknik bedah rumah. Ya, teknik bedah rumah ini adalah kita membuat breakdown. Ya,
kita ajak pemilik tanah itu bukan berhitung ini tanahku sudah gelondongan, enggak. Kita bicara per unit price. Saya ulangin, per unit price. Jadi seolah-olah kita ngajak hitungan, kita membuat breakdown untuk satu unit coupling, maksudnya ada sebidang coupling dan bangunan di atasnya, kita bikin breakdownnya. Wah, saya bikin hitungan, jadi istilahnya makanya jurus bedah rumah, kita breakdown. Pak, nanti ya sekarang kita mau bikin hitung-hitungan. Ini ada bangunan tipe 36 tanah 72 ya Pak ya. Kita bikin hitung-hitungan, terus ada dua kolom. Sini kolom pemilik tanah, ini kolom kita mitra pemilik modal. Kita ngakunya pemilik modal dulu saudara. Walaupun dalam prakteknya kita itu nanti menggandeng lagi orang lain. Di depan pemilik tanah kita ngaku punya modal dan punya keahlian. Nah, sekarang gini Pak, bangunan tipe 36 kali 1.500.000 ketemulah sekian, misalnya 50 juta. Bapak tahu bangunan pakai duit siapa? Duitnya saya Pak. Saya tulis di kolom pemodal 50 juta misalnya. Tanah, nah ini tanah. Tanah ini baru kontribusi Bapak. Tanah 72 meter. Bapak harganya 150.000, tapi itu kan gross, bruto. Kalau dinetkan efektif ya nanti menjadi 250.000. Berarti 250.000 kali 72, ketemulah misalkan 17 juta. Ini saya taruh di kolomnya pemilik tanah. Jadi kontribusi pemilik tanah yaitu cuma sekitar 17 juta. Itu dari perkalian 72 kali 250.000. Berikutnya, biaya pematangan lahan. Nah, bikin jalan, saluran, gerbang, taman, ya, terus kemudian biaya utilitas, jaringan listrik, jaringan air. Ketemu Pak, per unit misalkan dibebanin biaya 15 juta kali sekian. Pakai duit siapa Pak? Duitnya saya Pak, pemodal. Terus kemudian sambung listrik, sambung air, split sertifikat, atau kemudian pecah IMB, urus IMB, misalkan 10 juta. Duitnya siapa? Duitnya saya Pak. Jadi saudara, kita membuat semacam kayak komparasi. Dalam satu unit tanah dan bangunan, makanya per unit price, per unit ya, itu kita hitung berapa kontribusi pemilik tanah dan berapa kontribusi kita sebagai pemodal. Nanti akan ketahuan saudara, ternyata bangunan 50 juta kontribusi kita. Ternyata biaya pematangan lahan 15 juta kontribusi kita. Ternyata biaya sambung listrik, air, IMB, SGP yang 10 juta kontribusi kita. Kalau laba, kalau pajak nggak usah dihitung, gimmick nggak usah dihitung karena nyatanya itu belum keluar. Walaupun melekat di harga, tapi dalam prakteknya nggak keluar duit kita. Nah, nanti ketahuan saudara, ternyata dalam satu postur hitungan yang kita buat itu tadi dengan jurus bedah rumah, kontribusi pemilik tanah cuma tanah saja 17 juta. Selebihnya ternyata ya, selebihnya itu ternyata kontribusi kita. Jadi nanti ketahuan ternyata kontribusi dia itu cuma misalkan cuma 13 atau cuma 14%. Selebihnya yang 86 atau 87% itu milik kita. Jadi kalau Bapak saya kasih 15% dan saya 85%, itu masih oke. Nah, jadi saudara, kita bikin hitung-hitungan itu, kita buka laptop atau kita sajikan di layar dalam hitung-hitungan, pemilik tanahnya jadi paham, oh bener ya, ternyata untuk satu unit tanah dan bangunan, kalau dibikin bedah seperti itu, dibikin breakdownnya, kontribusi dia itu kecil, cuma tanah saja. Padahal tanah sama bangunan, kita itu keluar banyak, sudah di bangunan, di pematangan lahan, di kemudian di biaya sambung listrik, air, IMB, SGB, overhead cost, itu semua kita, saudara. Nah, itu namanya jurus bedah rumah, saudara. Ya, supaya apa? Ini cara kita meyakinkan pemilik tanah bahwa memang dia kontribusinya itu kecil, sehingga hanya layak mendapat profit sharing yang kecil. Tapi kalau ini tadi kan kebetulan contoh saya untuk rumah FLPP, di mana harga tanah dia memang murah, dengan bangunan saja lebih tinggi bangunannya. Nah, kalau nanti Anda belajar di perguruan properti, Anda diberikan toolsnya, ada rumusnya namanya jurus bedah rumah, Anda bisa hitung. Jadi nanti kalau Anda ketemu pemilik tanah, katakanlah yang kita main komersil, harga tanah dia 800.000. Nah, Anda bikin komparasi, makin mahal harga tanah dia, kemungkinan besar persentasenya dia juga naik. Mungkin dia bisa dapat 25 atau 30%. Apalagi kalau sampai harga tanah dia misalnya 4 juta, 5 juta, lebih tinggi dari harga bangunan, bisa-bisa hitungan dia nanti dia lebih dapatnya lebih gede, 55 atau 60%. Nah, cuma tips saya gini saudara, kalau hitungan di jurus bedah rumah itu
pemilik tanah hanya bisa dapat maksimal 45% saja. Kalau pemilik tanah dapatnya maksimal 45%, Anda boleh menunjukkan pakai jurus bedah rumah itu. Tapi begitu hasil simulasi hitungan kita pakai jurus bedah rumah, ternyata hitungannya menghasilkan output pemilik tanah itu dapat 55 atau 60%, nggak usah pakai jurus bedah rumah. Udah langsung aja nego, Pak saya 55%, Anda cuma 45%. Ingat, jangan pernah memberi pemilik tanah profit sharing lebih dari 45%. Kenapa? Karena kalau sampai hak dia lebih dari 45%, nanti dengan skenario legal membentuk PT bersama, dia akan dominan. Kalau dia dominan, dia di atas 50%, nanti segala sesuatu kalau ada konflik kita yang payah, kita yang susah. Jadi usahakan kita tetap mayoritas, kita itu saya atau kita pemilik modal dan pemilik keahlian itu harus tetap pegang di atas 50%. Ya. Jadi saudara, kira-kira gambarannya sekilas, ini adalah teknik bagaimana menyepakatin profit sharing. Itu ada namanya jurus bedah rumah. Nah tentunya Anda nggak begitu bisa nangkep ucapan saya melalui video ini, karena ini menyangkut angka-angka. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin Anda harus baca buku Kitab Properti nomor 1, itu di sana ada cara hitungnya. Atau Anda ikut workshop kita, workshop perguruan properti. Workshopnya judulnya Cara Gampang Jadi Pengembang dengan Modal Recehan. Infonya workshop terdekat Anda bisa lihat di blog saya ariwibowo.jinproperty.blogspot.com, atau Anda buka di grup Facebook namanya Perguruan Kungfu Property Official. Anda pasti dapat info workshop terdekat ada di mana. Begitu sobat properti, semoga apa yang saya sampaikan ini tadi bermanfaat buat kita semua. Salam properti.